Bab 1341, mengalahkan 3 wakil Tuan Pulau. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jika saya bisa bertemu dengan Great Sage Sun bahkan hanya sekali di masa depan, saya kira hidup saya akan sepadan, renung Duan Lingtian. Sun Wukong, The Great Sage and the Equal of Heaven adalah karakter yang paling dicintai dalam mitologi kuno di kehidupan masa lalunya. Mungkin ada peluang di masa depan, jawab Penatua Huo, tetapi saat ini, Anda terlalu jauh dari level itu. Jangan terlalu banyak berpikir dan fokus saja pada kultivasi Anda terlebih dahulu. Petik 2. Setelah Penatua Huo menyelesaikan kalimatnya, dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan pergi untuk memperbaiki pagoda 7 harta karun yang indah. Duan Lingtian mengangguk. Setelah mengubah Seven Treasures Exquisite pagoda lebih kecil, sekecil kuku bayi, Duan Lingtian dengan santai melemparkannya ke telinganya dan menempelkannya di bagian atas saluran telinganya. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, pagoda 7 harta karun yang indah tidak akan mudah rontok. Dia berjalan keluar dari ruangan dan melihat 2 gadis mengobrol dengan santai. Saat gadis-gadis itu melihat Duan Lingtian muncul, mata mereka langsung menyala. Kamu baru saja kembali dan langsung kembali ke kamar dengan tergesa-gesa. Apakah Anda mengalami pencerahan dan terobosan dalam kekuatan Anda? Li Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Duan Lingtian mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak memberitahu mereka tentang pagoda 7 harta karun yang indah untuk saat ini karena terlalu sulit untuk dipahami oleh kedua gadis itu. Akan lebih baik jika dia perlahan membiarkan mereka mengerti sedikit demi sedikit di masa depan. Tuan muda, apakah Anda telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-7? Ekspresi kekaguman yang intens bisa dilihat di wajah KR yang cantik dan lembut. Ya, Duan Lingtian mengangguk lagi. Dia tidak memberitahu mereka bahwa dia telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 karena jika dia melakukannya, kedua gadis itu kemungkinan besar akan ketakutan setengah mati. Setelah dia menemani kedua gadis itu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Aku akan pergi mencari 3 wakil Master Pulau dari Pulau Half Moon terlebih dahulu. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia segera pergi. Itu adalah kebetulan bahwa 3 wakil Master Pulau dari Pulau Half Moon berkumpul bersama. 3 wakil Tuan Pulau. Saat Duan Lingtian muncul, dia langsung mengambil inisiatif untuk menyapa mereka bertiga. Tuan Pulau. Meskipun ketiga wakil Tuan Pulau, termasuk Xiao Kun, tidak mau menerima Duan Lingtian sebagai pemilik baru Pulau Bulan Setengah, karena mereka terikat oleh sumpah mereka tidak berani mengabaikannya. Namun, ketika mereka menyapa Duan Lingtian, Tuan Pulau yang baru dari Pulau Kabut tersembunyi, mereka tidak menambahkan kata, Tuan, di depan, tidak seperti bagaimana mereka akan memanggil Di Yong terakhir kali. Mereka biasa memanggilnya, Tuan Pulau Tuan, dengan hormat. Huff. Duan Lingtian mendengus dan melirik tajam ke arah mereka bertiga sebelum berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kalian bertiga tidak benar-benar menghormatiku sebagai Tuan Pulau yang baru. Di hadapan Duan Lingtian yang marah, mereka bertiga mengabaikannya sepenuhnya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalian bertiga, bergabunglah dan bertarunglah denganku. Jika Anda dapat memblokir 3 pukulan saya akan secara otomatis meninggalkan posisi saya sebagai Master Pulau dari Pulau Half Moon. Duan Lingtian membentak, dalam hal ini, kalian semua juga tidak akan dianggap melanggar sumpah. Xiao Kun dan yang lainnya tidak menyangka bahwa Duan Lingtian akan memberikan tantangan seperti itu. Mereka terkejut sekaligus. Secercah harapan mulai muncul jauh di mata mereka. Jika mereka bisa, tentu saja, mereka tidak akan mau tunduk padanya. Tetapi jika kalian bertiga dikalahkan, saya harap Anda akan menghormati saya seperti Anda menghormati Di Yong, tuntut Duan Lingtian. Tentu, Xiao Kun dan 2 lainnya tidak memiliki keraguan dengan kondisi tersebut. Segera, mereka menyetujuinya. Menurut mereka, Duan Lingtian hanyalah anak sapi muda yang tidak takut harimau. Apakah dia ingin mengalahkan mereka dalam 3 pukulan? Sungguh mimpi yang bodoh. Mereka tahu kekuatan Duan Lingtian. Meskipun dia cukup kuat, dia masih jauh dari mereka. Huff. Melihat bagaimana Xiao Kun dan 2 lainnya telah menyetujuinya, Duan Lingtian mendengus dan dengan mengangkat tangannya, perangkat panahan roh kelas kerajaan muncul. Dengan satu tangan memegang busur, tangan lainnya mencengkeram anak panah. Saat tali busur muncul,
Duan Lingtian melenturkan busur dan menyelipkan anak panah ke atasnya sebelum menarik tali busur menjadi bentuk bulan purnama dan kemudian melepaskan anak panah di tangannya. Suara mendesing. Seketika, anak panah itu melesat menembus langit seperti sambaran petir hitam. Sinkronisasi tubuh dan panah. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mengambil lompatan besar dan mendarat di petir hitam dengan ringan. Mengisi bersama dengan petir, kecepatannya meningkat dan segera dia menjadi gambar sisa di depan Xiao Kun dan keduanya. Pada saat itu, mereka bertiga berubah menjadi serius. Mengesampingkan yang lainnya, hanya kecepatan yang ditunjukkan Duan Lingtian saja tidak kalah dengan kecepatan mereka. Namun, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka. Dilihat dari kecepatan yang dia tunjukkan, kekuatannya paling banyak setara dengan salah satu dari mereka. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengalahkan mereka ketika mereka bergabung satu sama lain, apalagi mengalahkan mereka bertiga. Pergi. Setelah bertukar pandang satu sama lain, ketiganya bergegas keluar dan menembak ke tiga arah yang berbeda dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang Duan Lingtian lemparkan menggunakan sinkronisasi tubuh dan panahnya. Kemudian, mereka menyerbu ke arahnya dan mengelilinginya. Ini tepat pada waktunya untuk menguji seberapa kuat tubuhku saat ini. Saat ketiga pria itu menyerangnya dengan marah, wajah Duan Lingtian tetap tidak berubah. Perisai cahaya 5 warna samar muncul di sisinya dan menyelimutinya di dalamnya. Jika seseorang memperhatikan dengan jelas, orang akan melihat bahwa perisai cahaya 5 warna ini sebenarnya dibentuk oleh beberapa naga surgawi 5 warna yang melonjak dengan cepat. Penghalang 9 naga. Teknik yang Duan Lingtian lakukan sekarang adalah keterampilan bela diri pertahanan tingkat lanjut surga yang melekat pada teknik penguasa perang 9 naga. Setelah perisai cahaya 5 warna naik, Duan Lingtian langsung berhenti. Panah di bawah kakinya juga telah kembali ke tangannya sekarang. Mati. Melihat Duan Lingtian berhenti dan memasang perisai cahaya defensif dalam upaya untuk menahan serangan mereka, Xiao Kun dan dua lainnya menyeringai dengan gerakan di tangan mereka yang tetap dengan kecepatan yang sama saat mereka menyerang dengan gemuruh. Ledakan, 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 ledakan. Tiga sosok seperti kilat menyerang Duan Lingtian dari tiga arah yang berbeda. Beberapa menggunakan pukulan sementara yang lain menggunakan telapak tangannya. Saat mereka menerkam, mereka memicu serangkaian ledakan yang menggelegar. Hanya dalam sekejap mata, pukulan dan tamparan mendarat di perisai cahaya 5 warna yang mengelilingi tubuh Duan Lingtian. Ledakan, 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 ledakan. Saat serangkaian ledakan menggelegar bergema, semburan gelombang tumbukan bergulir dimulai dan perisai cahaya 5 warna mulai runtuh di bawahnya. Pada saat yang sama, serangan ketiganya juga mendarat di Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. 2 pukulan dan 1 telapak tangan mendarat di Duan Lingtian saat 3 suara menyesakkan bergema di udara. Duan Lingtian, di sisi lain, tidak mengubah ekspresinya sama sekali karena dia tetap tenang dan tenang. Apakah ini tubuh yang lebih kuat daripada bentuk asli dari naga Dewa 5 Cakar? Mereka bertiga berada di puncak tahap kaisar bela diri dan tanpa senjata roh apapun. Pukulan dan serangan telapak tangan mereka tampaknya membuat saya gatal ketika mereka mendarat di tubuh saya setelah sebagian diblokir oleh bela diri pertahanan saya, keahlian. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Baru saat itulah dia menyadari betapa mengerikan transformasi yang dialami tubuhnya. Duan Lingtian sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Alasan kecepatannya setara dengan Xiao Kun dan dua lainnya adalah karena sinkronisasi tubuh dan panah, teknik gerakan dalam taktik bela diri Saint Great, dan panah aerolite kolosal yang dia lempar. Sinkronisasi tubuh dan panahnya sekarang telah mencapai tahap kesadaran dasar. Adapun pertahanannya, karena dia tidak menggunakan keterampilan pertahanan dalam taktik bela diri kelas suci. Dengan benar, dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Namun, saat itu, dia telah memblokir mereka. Semua ini karena pertahanan tubuhnya yang kuat. Saat itu, tubuhnya tidak lagi sebanding dengan kaisar bela diri manusia biasa lainnya. Setelah dia dilahirkan kembali dengan bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, tubuhnya sekarang bahkan lebih kuat dari naga Dewa 5 Cakar menurut Elder Huo. Faktanya, tubuh naga Dewa 5 Cakar itu begitu kuat sehingga sudah terkenal di Dao Martial Seinland. Di seluruh tanah suci bela diri Dao, hanya ada sedikit orang lain yang memiliki tubuh sekuat naga Dewa 5 Cakar. Bagaimana ini mungkin? Setelah Xiao Kun dan dua orang lainnya menyadari bahwa serangan mereka diblokir oleh tubuh Duan Lingtian dengan paksa,
kengerian segera muncul saat mereka menatapnya seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Meskipun kekuatan serangan mereka sudah diblokir sebagian, energi yang terkandung di dalamnya masih sangat mengerikan. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Duan Lingtian setidaknya akan terluka parah jika dia tidak mati. Namun, hasilnya benar-benar melebihi harapan mereka. Duan Lingtian benar-benar tidak terluka. Apakah dia masih manusia yang aneh? Apakah ada manusia yang memiliki tubuh aneh seperti itu? Sekarang giliranku, Duan Lingtian mengumumkan dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tenang, tapi dia berhasil membuat Xiao Kun dan dua orang lainnya terkejut. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian telah menembakkan panah yang tampak seperti sambaran petir, dan dia sendiri telah pergi bersama panah itu sebelum muncul di kejauhan hanya dalam sekejap mata. Setelah melihat ini, mereka menghela nafas lega. Namun, segera, mereka melihat bahwa ketika Duan Lingtian menyelipkan tubuhnya ke samping, dia tiba-tiba berbalik tanpa peringatan dan mata yang melihat mereka menjadi sangat tajam. Pada saat yang sama, dia mengangkat set panahan di tangannya. Sial, kengerian langsung menghampiri mereka. Masing-masing dari mereka buru-buru mengeluarkan senjata roh mereka sendiri. Mereka tahu bahwa Duan Lingtian akan melakukan serangannya sekarang. Pukulan pertama, sama seperti ketiganya memiliki senjata roh mereka di tangan mereka dan tidak punya waktu untuk menghindar, suara tenang Duan Lingtian sudah bergema di udara sekali lagi dan memasuki telinga mereka, mengirimkan rasa dingin ke seluruh punggung mereka. Serangan aerolit. Pada saat yang sama, panah di tangan Duan Lingtian melesat dengan kecepatan sangat cepat sehingga Xiao Kun dan dua lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Menyembur, menyembur. Dua semburan darah segar yang mempesona berceceran di udara. Bahu Xiao Kun dan wakil Master Pulau Half Moon Island lainnya ditikam, hanya menyisakan dua lubang berdarah mengerikan yang terus menyembur tanpa henti dengan darah segar. Hanya dengan satu tembakan panahnya, dia berhasil melukai dua dari mereka. Mereka berdua yang terluka saling bertukar pandang dan senyum pahit merayap di sudut mulut mereka. Mereka jelas dalam hati mereka bahwa lawan mereka telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kalau tidak, panah tadi tidak akan menembus bahu mereka. Sebaliknya, itu akan menjadi dada mereka. Tepat ketika wakil kepala Pulau Half Moon Island terakhir sadar dan hendak melarikan diri, Duan Lingtian mengumumkan sekali lagi sebelum menembakkan panah lain dari tangannya, pukulan kedua. Serangan aerolit. Karena panah tunggalnya dapat melukai mereka berdua, melukai hanya satu dari mereka adalah tugas yang lebih mudah baginya. Hanya dalam sekejap mata, bahu wakil Master Pulau Half Moon Island terakhir juga telah ditembus. Dia telah mengalahkan mereka bertiga hanya dalam dua pukulan. Dengan bantuan teknik gerakan tahap pertama, tahap kesadaran dasar, dari taktik bela diri kelas suci yang dia kembangkan, kecepatan Duan Lingtian setara dengan mereka bertiga. Dengan bantuan tubuhnya yang kuat, dia bisa menahan serangan dari mereka bertiga. Dengan bantuan teknik serangan tahap kedua, tahap dasar, dari taktik bela diri kelas suci yang dia kembangkan, mereka bertiga tidak dapat menahan serangannya sama sekali. Tuan Pulau Tuan, tepat pada saat ini, saat Xiao Kun dan dua lainnya dilanda kebingungan. Mereka juga dengan tulus diyakinkan dari hati mereka, bahwa Duan Lingtian adalah Master Pulau baru dari Pulau Half Moon. Mereka sekarang mengakui Duan Lingtian dari lubuk hati mereka. Bab 1342, Suenai membuat terobosan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada satu hal yang saya perlu kalian semua lakukan, Duan Lingtian mengumumkan tanpa tergesa-gesa dan memerintahkan mereka bertiga untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pagoda indah 7 harta karun. Selain menggunakan kekuatan pulau setengah bulan kami, gunakan 3 pasukan besar Overseas Saint Islands lainnya juga. Saya akan melakukan perjalanan panjang dalam beberapa hari ini, jadi saya akan memberitahu pulau kabut tersembunyi dari 3 kepulauan Saint luar negeri yang besar. Saya akan menyerahkan 2 kepulauan Saint luar negeri yang hebat lainnya kepada Anda. Nada dalam suara Duan Lingtian tidak menimbulkan argumen. Dia pergi begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, hanya siluetnya yang bisa dilihat oleh Xiao Kun dan dua lainnya. Oh Tuan Pulau Setengah Bulan baru kami, terlalu menakutkan. Xiao Kun berkata, ngeri. Itu benar, ini hanya beberapa saat, tetapi kekuatannya telah melampaui kita. Petik 2, aku curiga dia bahkan bukan manusia. Bagaimana mungkin tubuh manusia menahan 3 serangan kita? Dua wakil master pulau lainnya juga terkejut. Saat mereka mengingat adegan sebelumnya,
rasa tidak percaya yang tak dapat dijelaskan segera bangkit dari lubuk hati mereka. Duan Lingtian memiliki sejuta pikiran yang melintas di benaknya ketika dia pergi. Saat ini, basis kultivasi saya telah membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-9. Namun, kedalaman yang saya pahami sedikit kurang. Saya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Xiao Kun dan dua lainnya dalam hal energi asal dan kedalaman. Namun, saya telah mengembangkan panah aerolite kolosal taktik bela diri Saint Grade. Karena saya telah mengembangkan teknik gerakan di kolosal aerolite Arrow ke tahap kesadaran dasar, itu telah mengimbangi perbedaan kecepatan antara mereka dan saya, memungkinkan kecepatan saya setara dengan mereka. Apalagi dengan tubuhku yang sekarang, aku bisa menahan serangan mereka selama mereka tidak menggunakan senjata roh apapun. Secara alami, ini juga karena mereka tidak mengolah taktik bela diri kelas suci. Jika mereka telah mengembangkan taktik bela diri Saint Grade dan menggunakan teknik ofensif, tubuhku tidak akan mampu menahan serangan mereka. Dalam kolosal aerolite Arrow, aerolite strike adalah teknik ofensif pertama dan juga tertinggi yang pernah saya kembangkan. Dengan bantuan teknik ini, kemampuan ofensif saya telah jauh melampaui Xiao Kun dan dua lainnya. Pertempuran sebelumnya telah memungkinkan Duan Lingtian untuk mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Yang paling penting adalah meningkatkan dua jenis kedalaman sekarang. Aku mendengar dari Suenai bahwa seorang seniman bela diri dari benua awan setidaknya harus meningkatkan salah satu kedalaman tingkat Kaisar Bela Diri ke tingkat ke-9 jika dia ingin membuat terobosan ke dunia fana. Tahap pendarahan. Pada saat itu, dengan kedalaman tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 sebagai perantara, saya akan menggabungkan semua kedalaman saya ke dalam tubuh saya dan menggunakan kekuatannya untuk membuka vena suci saya. Setelah saya membuka Saint Veins saya akan menerobos ke tahap awal Mortal Shading Stage. Siapapun di tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 yang telah memahami kedalaman tingkat Kaisar tingkat ke-9 akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Kaisar Bela Diri, sama seperti 3 wakil tuan pulau yang hebat dari Pulau Setengah Bulan. Master pulau pertama dari 3 kepulauan Saint luar negeri yang hebat juga berada di level ini. Setelah kembali ke rumahnya, Duan Lingtian mengetahui bahwa Han Suenai telah berkultivasi secara tertutup. Menurut 3 orang kecil, dia hampir menerobos ke tahap penumpahan fana sekarang. Kalian semua, bersiaplah. Ketika Sister Suenai Anda keluar dari kultivasi tertutupnya, kami akan kembali ke benua awan, kata Duan Lingtian kepada Little Black, Little White, dan Little Gold. Saat ketiga anak kecil itu mendengar ini, mata mereka langsung berbinar. Mereka telah lama ingin meninggalkan tempat yang tidak menyenangkan ini, di benua awan, selain dari 2 klan kuno, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu dengan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Karena alasan ini, mereka menjalani kehidupan yang sangat riang di benua Cloud, melakukan apapun yang menyenangkan mereka. Ketika mereka datang ke Half Moon Island, mereka menyadari ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari mereka di pulau yang hanya seukuran telapak tangan ini. Pada periode waktu berikutnya, selain menemani kedua gadis itu, Duan Lingtian menggunakan sisa waktunya untuk memahami Fus dan Sword Profundities dengan tenang. Segera setelah itu, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menemukan bahwa kecepatan pemahamannya sangat cepat sekarang. Hanya butuh 10 hari baginya untuk membuat terobosan dalam Fus and Sword Profundities miliknya. Setelah 20 hari lagi, dia membuat terobosan lain dalam 2 kedalamannya lagi. Penatua Huo, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya kepada Penatua Huo. Dia punya perasaan itu terkait erat dengan kelahiran kembali kedua yang dia alami. Jawaban yang dia dapatkan dari Penatua Huo persis seperti yang dia harapkan. Sekarang tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali kedua, tidak hanya tubuhnya lebih kuat dari naga Dewa 5 Cakar, tetapi bahkan persepsinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu sampai pada titik di mana orang biasa tidak bisa lagi dibandingkan dengannya. Menurut pepatah di benua awan, kecepatan memahami kedalaman bergantung pada tingkat kemampuan pemahaman seseorang. Namun, itu sebenarnya tergantung pada persepsi seseorang. Mereka yang memiliki persepsi yang kuat akan dapat memahami kedalaman dengan sangat cepat. Ini juga mengapa Diong, Master Pulau dari Half Moon Island, menerobos ke tahap penumpahan fana begitu cepat meskipun dia tidak dapat menikmati sumber daya budidaya dari klan naga. Sebagai naga iblis bercakar 5, salah satu naga dewa 5 cakar terbaik, persepsinya sangat kuat karena kekuatan tubuhnya. Namun,
Tubuh Duan Lingtian bahkan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi persepsinya bahkan lebih menakutkan daripada persepsinya. Ketika Han Suenai akhirnya keluar dari kultivasi tertutupnya, kedalaman pedang Duan Lingtian telah berkembang ke kedalaman pedang tahap kaisar tingkat ke-8. Suenai, kamu telah membuat terobosan. Mata Duan Lingtian langsung berbinar ketika dia melihat wajah lembut Suenai tidak lagi terlihat kekanak-kanakan seperti sebelumnya dan temperamennya tampaknya telah mengalami transformasi yang hebat juga. Ya, dia tersenyum sambil mengangguk. Berapa banyak Saint Veins yang kamu buka? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. 10, jawab Han Suenai. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, senyum di wajahnya menjadi lebih mempesona. Mampu membuka 10 vena suci pada tahap awal tahap penumpahan fana juga dapat dianggap luar biasa di tanah suci bela diri Dao. Faktanya, bela diri kaisar bela diri atau penggarap Dao akan membuka lebih banyak vena suci saat mereka terus berkultivasi. Han Suenai sudah bisa membuka 10 pembuluh darah di tahap awal Mortal Shedding Stage. Di masa depan, jumlah Saint Veins yang bisa dia buka di 4 tahap lainnya akan lebih dari ini. Misalnya, dia akan dapat membuka 11 vena Saint setidaknya di tahap menengah dari tahap penumpahan fana, dan dia akan dapat membuka setidaknya 12 vena Saint di tahap penguasaan. Ketika Han Suenai berhasil mencapai tahap Paramon dari tahap penumpahan fana, dia akan membuka setidaknya 60 vena Saint. Di Dao Martial Saint Land, hanya masalah waktu sebelum martial atau penggarap Dao membuka 50 atau lebih Saint Veins selama mereka tidak tiba-tiba mati atau mengalami kecelakaan. Karena alasan ini, Han Suenai sangat senang. Meskipun dia adalah penduduk asli tanah suci bela diri Dao, dia tidak berkultivasi menggunakan metode kultivasi yang digunakan penduduk asli tanah suci Dao bela diri. Metode kultivasinya lebih mirip dengan metode kultivasi para penggarap bela diri atau Dao dari benua fana di mana mereka lebih menekankan pada landasan yang dalam. Secara alami, kecepatan kultivasi jauh lebih lambat karena ini. Seperti kata pepatah, kamu menuai apa yang kamu tabur, mampu membuka 10 Saint Veins saat dia membuat terobosan ke tahap awal Mortal Shedding Stage adalah hadiahnya. Meskipun Duan Lingtian sedikit terkejut, dia dengan cepat memberi selamat padanya, selamat, Suenai. Dia benar-benar merasa bahagia untuknya. Sekarang dia telah membuka 10 Saint Veins di tahap awal Mortal Shedding Stage, masa depannya tampak sangat menjanjikan. Terima kasih, Saudara Lingtian. Han Suenai tidak bisa berhenti tersenyum sama sekali. Karena Suenai sudah keluar dari kultivasi tertutupnya, Duan Lingtian melanjutkan untuk memberitahunya tentang rencananya untuk kembali ke benua awan. Saya telah memutuskan untuk memindahkan Sekte Lingtian ke Pulau Half Moon ketika saya kembali. Pulau Half Moon memang tempat budidaya terbaik di luar tanah suci Dao Martial. Dengan tempat ini sebagai basisnya, Sekte Lingtian pada akhirnya akan menjadi sekte super sejati. Han Suenai setuju dengan rencana Duan Lingtian. Dia telah memegang beberapa sentimen untuk Lingtian Sekte. Selama waktu ketika Duan Lingtian tidak ada, dia adalah penjabat pemimpin Sekte Lingtian Sekte dan telah menggantikannya. Ketika Duan Lingtian berkata dia ingin pergi, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Dia membawa 2 gadis dan 3 anak kecil bersamanya, dan mereka meninggalkan Pulau Half Moon bersama Han Suenai. Setelah meninggalkan Pulau Half Moon, mereka tidak segera kembali ke benua awan. Di bawah pimpinan Duan Lingtian, mereka pergi ke Pulau Kabut Tersembunyi lagi untuk mencari Tang Zhen, Tuan Pulau pertama dari Pulau Kabut Tersembunyi. Tuan Pulau Tang, di mana penatua pertama terhormat dari Pulau Kabut Tersembunyi Anda? Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit. Tang Zhen tidak berani mengendur sama sekali ketika dia melihat Han Suenai berdiri di samping Duan Lingtian karena dia telah menyaksikannya membunuh Master Pulau pertama dari Pulau Karang hanya dengan Dao Jimat. Penatua Chihuo telah dibawa pergi oleh seseorang dari Tanah Suci Dao Martial belum lama ini. Seseorang dari Tanah Suci Dao Martial. Duan Lingtian mengerutkan kening. Bagaimana dengan wanita yang dibawanya kembali dari benua awan? Dia juga telah dibawa pergi, jawab Tang Zhen. Mengapa orang-orang dari Tanah Suci Dao Martial membawa mereka pergi? Tanya Han Suenai. Itu karena mereka dulu memiliki badan roh api atau semacamnya. Aku tidak begitu tahu alasan pastinya, jawabnya. Baiklah, kurasa pasti ada kekuatan dari Dao Martial Saint Land yang menyukai bakat bawaan atribut api mereka. Han Suenai bergumam pada dirinya sendiri sambil mengangguk. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Sebagai seseorang yang berasal dari Dao Martial Saint Land,
dia secara alami tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui orang biasa. Xuanai. Namun, Duan Lingtian bingung. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara Lingtian, Suster Tianwu pasti telah diambil sebagai murid oleh kekuatan di tanah suci Dao Marsial. Mereka pasti menyukai kemampuan bawaannya dan karena dia sebelumnya memiliki tubuh roh api, jawab Han Xuanai. Tapi energi yang berasal dari tubuh roh api di dalam dirinya sudah lama hilang, Duan Lingtian mengerutkan kening. Kakak Lingtian, aku sudah mengatakannya sebelumnya, dia sebelumnya memiliki tubuh roh api. Han Xuanai menyela Duan Lingtian dan menekankan pada kata, sebelumnya, tubuh seseorang yang sebelumnya memiliki tubuh roh api pasti akan terpengaruh. Selain itu, dia akan memiliki afinitas yang lebih besar dengan atribut api. Baik itu budidaya metode budidaya atribut api atau atribut api Saint Great Martial Tactic, tipe orang ini akan memiliki kecepatan kemajuan yang luar biasa, lanjut Han Xuanai. Aku mengerti, Duan Lingtian akhirnya mengerti. Jadi ternyata kekuatan dari Dao Martial Saint Lan menyukai bakat bawaan Tianwu. Apakah kamu tahu kekuatan mana dari Dao Martial Saint Lan ini? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Tang Zhen. Bab 1343, Qiyu, seorang teman lama. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bahkan Tang Zhen, master pulau pertama dari Pulau Kabut Tersembunyi, tidak tahu sekte mana dari tanah suci Dao Marsial yang telah membawa pergi Feng Tianwu. Ini membuat Duan Lingtian menghela nafas dengan keras. Namun, satu hal yang bisa saya yakini sekarang adalah bahwa Tianwu aman. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini. Duan Lingtian melanjutkan untuk meminta Tang Zhen untuk membantunya menemukan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pagoda 7 harta karun yang indah. Entah itu karena dia takut dengan metode kejam Han Xuanai atau gengsi pulau setengah bulan, Tang Zhen tidak berani mengendur ketika datang ke permintaan Duan Lingtian. Dia dengan cepat memerintahkan seluruh pulau kabut tersembunyi untuk mencari dan mengumpulkan materi. Tang Zhen sangat terkejut sehingga dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian telah menjadi master pulau baru dari Pulau Half Moon. Pada saat ini, Duan Lingtian juga menemukan bahwa kelompok Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis dari Benua Awan telah kembali ke Benua Awan. Sebelumnya, selama perjalanan ke Half Moon Island, apakah itu 3 Great Overseas Saint Islands atau 3 besar Mortal Continents, termasuk Cloud Continent, semuanya dapat dianggap menderita kerugian besar. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Adegan yang terjadi di depan matanya saat itu masih tergambar jelas di benaknya. Diong, mantan master pulau dari Half Moon Island, telah menggunakan teknik iblisnya untuk menyerap esensi vital dan membunuh 85 pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di masa jayanya yang berasal dari 3 kepulauan Saint luar negeri yang besar dan 3 benua fana yang hebat. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan kelompoknya meninggalkan Pulau Kabut Tersembunyi. Setelah mereka meninggalkan Pulau Kabut Tersembunyi, mereka segera kembali ke Benua Awan. Sepanjang perjalanan, Han Xuanai, yang telah membuat terobosan ke tahap awal Mortal Shading, membawa Duan Lingtian dan yang lainnya terbang bersamanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga kecepatan Duan Lingtian ketika dia datang ke sini tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Ketika Duan Lingtian datang, Yang Hui, Kaisar Bela Diri Ling Xuan, yang membawa mereka ke sini. Basis kultivasi Yang Hui hanya di tahap Kaisar Bela Diri tingkat keempat. Ketika datang ke kecepatan, itu masih jauh dari Han Xuanai. Dengan kecepatan Han Xuanai, hanya butuh beberapa hari bagi mereka untuk menyeberangi lautan yang panjang sebelum mereka mencapai Benua Awan tanpa hambatan. Karena kecepatan mereka yang sangat cepat, mereka bahkan tidak memperingatkan binatang iblis yang kuat di wilayah laut sama sekali. Setelah Duan Lingtian dan sekelompok orang telah tiba di tanah luar utara Benua Awan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan menyeberangi sungai Ruo Sui sebelum berhasil tiba di tanah dalam Benua Awan. Xuanai, saya ingin meminta 2 klan kuno yang hebat untuk membantu saya mencari bahan-bahannya, kata Duan Lingtian kepada Han Xuanai ketika mereka berhasil kembali ke Benua Awan. Tidak masalah, Han Xuanai tersenyum santai. Baginya, meminta bantuan 2 klan kuno yang hebat hanyalah masalah sepele. Emas kecil, hitam kecil, putih kecil, kalian bertiga akan pergi dan meminta bantuan Kaisar Bela Diri dan Kaisar Iblis lainnya, Duan Lingtian memberitahu 3 orang kecil. Baik, mata ketiga orang kecil itu langsung berbinar.
Ini adalah tugas yang sangat menyenangkan bagi mereka. Jika ada kaisar iblis atau kaisar bela diri yang menolak untuk membantu, mereka akan memiliki alasan untuk menyerang. Mereka telah menahan terlalu lama selama mereka tinggal di Pulau Half Moon. Duan Lingtian memiliki keyakinan penuh pada kekuatan ketiga orang kecil itu. Bahkan Kaisar Bela Diri King Xuan dan Kaisar Iblis Menwu, orang-orang paling kuat yang aktif di permukaan benua awan, sama sekali bukan tandingan mereka, apalagi, Kaisar Bela Diri King Xuan pasti akan membantu mereka karena dia tahu siapa mereka. Adapun Kaisar Iblis Menwu, dia telah melihat teknik Han Suenai sebelumnya. Bahkan jika dia lebih kuat dari mereka, dia tidak akan berani menolak mereka juga. Setelah Han Suenai dan ketiga anak kecil itu pergi, Duan Lingtian membawa kedua gadis itu dan pergi ke situs baru Sekte Lingtian. Dia sudah belajar tentang situs baru Lingtian Sekte dari Han Suenai. Situs baru Sekte Lingtian adalah puncak gunung yang menjulang tinggi. Han Suenai menamakannya Puncak Lingtian. Aku akan membawa kedua gadis itu untuk menghormati kakak senior yang Sue terlebih dahulu. Duan Lingtian mengulurkan kedua tangannya dan memegang masing-masing tangan mereka. Dia membawa mereka ke situs asli Sekte Lingtian. Situs basis asli Sekte Lingtian juga merupakan situs bekas Sekte Yin Yang. Setelah KR dan Li Fei mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata mereka berlinang air mata. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mengingat kakak senior yang telah mengorbankan hidupnya sendiri demi mereka. Merasakan betapa emosionalnya kedua gadis itu, Duan Lingtian mengencangkan cengkeramannya di tangan mereka saat dia meyakinkan mereka, jika kakak senior yang tahu bahwa kalian berdua hidup dengan baik, saya yakin dia akan dapat beristirahat dengan tenang di kuburannya. Suara mendesing. Duan Lingtian terbang dengan cepat seperti meteor yang menyapu langit saat dia membawa kedua gadis itu bersamanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, serangkaian ledakan keras bergema di udara dan memasuki Duan Lingtian dan telinga para gadis. Suara itu sepertinya mendekati mereka seiring berjalannya waktu. Ternyata, suara itu datang dari depan, dan ternyata suara itu berasal dari seseorang yang sedang berkelahi. Duan Lingtian awalnya tidak punya niat untuk ikut campur. Namun, suara riuh yang bergema di langit membuatnya menghentikan gerakannya seketika. Ekspresinya berubah serius. "Qiyu, kamu akan mati hari ini." Geraman menggelegar inilah yang membuat Duan Lingtian menghentikan gerakannya. Qiyu, KR dan Li Fei saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka akrab dengan nama ini. Mereka masih ingat ketika Duan Lingtian menceritakan semua yang telah dia lalui. Dia telah menyebutkan kekuatan tingkat ketiga di distrik timur Gurun Utara yang terletak di tanah luar selatan benua awan. Kekuatan tingkat ketiga itu disebut Sekte 5 Elemen. Sekte 5 Elemen dibagi menjadi 5 puncak, emas, kayu, air, api, dan bumi. Master puncak-puncak kayu disebut Qiyu. Dan pria mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan puncak kayu dari Sekte 5 Elemen. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Li Fei bertanya. "Yah, kita akan mencari tahu apakah kita melihatnya," jawab Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, dia membawa kedua gadis itu ke tempat di mana suara pertempuran itu berasal. Ada 3 pria parubaya yang kokoh yang menyerang satu pria dari semua sisi. Fenomena langit dan bumi berputar di atas langit saat banyak naga hitam kuno berkumpul dan melesat. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di 4 kepulauan Sein luar negeri yang besar. Namun, perhatian Duan Lingtian bukan pada itu. Tuan Puncak Qiyu, meskipun dia hanya melihat sekilas siluet orang yang diserang, dia langsung mengenali bahwa itu adalah Qiyu, Master puncak-puncak kayu dari Sekte 5 Elemen. Dia adalah seseorang yang telah banyak membantunya di masa lalu. Pada saat ini, Qiyu terluka parah dan diambang kematian setelah diserang secara bersamaan oleh 3 orang. Dia akan mati jika ini terus berlanjut. Setelah memastikan orang di depannya adalah Qiyu, Duan Lingtian menghilang dari tempatnya tanpa peringatan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di sisi Qiyu. Ledakan. Pada saat yang sama, gelombang tumbukan yang sangat besar menyapu dan mengirim 3 orang yang menyerang Qiyu terbang seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Mereka bertiga tampak sangat menyedihkan. Saat mereka terbang, darah terus mengalir dari mulut mereka. Itu membuat pemandangan yang mempesona saat berhamburan di udara. Setelah mereka terbang cukup jauh, mereka bertiga akhirnya berhenti.
Wajah mereka sepucat selembar kertas. Hanya ketika mereka mengonsumsi pil obat penyembuhan, luka mereka sedikit sembuh. Siapa kamu? Ketiga pria itu akhirnya sadar kembali. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka bertiga adalah murid langsung Kaisar Iblis. Namun, mereka dengan mudah dikirim terbang hanya oleh satu orang. Orang dapat dengan mudah melihat bahwa basis kultivasi pria ini berada di tahap Kaisar Bela Diri. Dia adalah Kaisar Iblis atau Kaisar Bela Diri. Pada saat ini, Qiyu juga telah mengkonsumsi Healing Medicinal Pill, dan lukanya sedikit mereda. Awalnya, dia mengira dia pasti akan mati hari ini. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, dia menatap penyelamatnya. Terima kasih, Savio sayang. Namun, dia tertegun sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia telah mengenali pemuda berpakaian ungu hanya dengan pandangan sekilas. Dia tampak sangat mirip dibandingkan dengan masa lalu. Jika dia benar-benar harus menunjukkan perbedaan, dia akan mengatakan bahwa temperamennya yang telah berubah. Temperamennya saat ini tampaknya terlalu dalam untuk dipahami. De Duan Ling, suara Qiyu dipenuhi dengan kebingungan saat dia menatap Duan Lingtian dengan tidak percaya. Melihat betapa terkejutnya Qiyu karena dia bahkan tidak bisa menyelesaikan memanggil namanya, Duan Lingtian tersenyum dan memotongnya. Pak Master Qiyu, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak percaya itu, ketika kita bertemu lagi, kamu sudah memasuki puncak tahap Martial Monarch. Jadi bagaimana jika aku sudah berada di puncak tahap Martial Monarch? Aku masih belum seberapa dibandingkan denganmu. Qiyu menghela nafas, ada tatapan rumit di matanya. Ketika dia pertama kali bertemu Duan Lingtian, kekuatannya sama sekali tidak signifikan. Sampai-sampai dia bisa dengan mudah menghancurkan Duan Lingtian hanya dengan satu jari dengan kekuatan yang dia miliki saat itu. Dia merasa malu karena bakat bawaan martial daunnya tidak sebagus Duan Lingtian. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di pintu masuk harta rahasia Kaisar Bela Diri, dia sudah tahu jika dia berhasil bertemu Duan Lingtian lagi di masa depan, dia pasti akan mengejutkannya, namun, dia tidak berharap Duan Lingtian akan memberi dia sangat terkejut ketika mereka akhirnya bertemu lagi. Dia tahu peningkatan kekuatannya bisa dianggap cukup baik. Saat ini, dia bahkan telah membuat terobosan ke puncak tahap Martial Monarch. Hanya satu langkah lagi yang diperlukan sebelum dia bisa membuat terobosan ke tahap Kaisar Bela Diri dan menjadi Kaisar Bela Diri. Meski begitu, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian. Tidak perlu terlalu memikirkannya, dia tahu bahwa basis kultivasi Duan Lingtian tidak diragukan lagi telah menembus ke tahap Kaisar Bela Diri, jika tidak, dia tidak akan dapat mengirim 3 penyerang terbang hanya dalam sekejap mata. Jika hanya ada satu dari mereka tidak akan cocok untuknya sama sekali. Namun, mereka bertiga telah bergabung, dan dia merasa sulit untuk menangkis serangan itu. Sebelumnya, dia yakin dia akan mati. Siapa yang tahu seseorang akan datang untuk menyelamatkannya tepat pada waktunya. Apalagi orang itu ternyata Duan Lingtian. Kami bertiga adalah murid langsung Kaisar Iblis Menwu, saya ingin tahu Anda Kaisar Iblis atau Kaisar Bela Diri yang mana, Tuan? Salah satu dari 3 pria parubaya yang kokoh bertanya kepada Duan Lingtian sambil menangkupkan tangannya di depan dadanya. Ketika dia menyebutkan Kaisar Iblis Menwu, sedikit kesombongan bisa terlihat di matanya. Kaisar Iblis Menwu adalah salah satu dari 2 pusat kekuatan kaisar tahap terkuat yang aktif di permukaan benua awan. Di antara semua kaisar iblis di benua awan, dia tidak ada duanya. Tidak ada iblis lain yang bisa dibandingkan dengannya. Sebagai murid langsung Kaisar Bela Diri Menwu, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Murid langsung Kaisar Iblis Menwu. Duan Lingtian melirik dengan acuh tak acuh pada ketiga pria itu saat dia berkata, kamu tidak layak untuk mengetahui siapa aku. Namun, karena Anda telah melukai Peak Master Qiyu, maka, nasib Anda akan ditentukan olehnya. Duan Lingtian tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini meskipun itu terdengar keterlaluan. Bab 1344, Kaisar Iblis yang menaklukkan Menwu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kengerian langsung muncul di 3 murid langsung. Gila. Terlalu gila, ini adalah satu-satunya kesan yang mereka miliki tentang pemuda berpakaian ungu yang berdiri di depan mereka. Tuan Puncak Qiyu, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Qiyu.
Tiga murid langsung Kaisar Iblis Menwu ngeri. Sebelum Qiyu bisa menjawab, mereka dengan cepat membentak Duan Lingtian dan Qiyu. Kami adalah murid langsung Kaisar Iblis Menwu, jika kamu berani menyentuh kami, Tuan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Selama momen singkat ini, salah satu dari mereka bahkan melemparkan batu giok komunikasi. Pada titik ini, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak berani melarikan diri sama sekali. Jika mereka mencoba melarikan diri di depan iblis atau kaisar bela diri ini, hidup mereka pasti akan berakhir hanya dalam sekejap mata. Kamu benar-benar membuang slip giok komunikasi juga. Kepada kaisar bela diri Menwu, Duan Lingtian tetap tenang dan tenang saat dia mempelajari ketiga pria itu dengan penuh minat. Ketiga pria itu segera menjadi pucat ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Alasan mereka menggeram keras sebelumnya adalah untuk mengalihkan perhatian Duan Lingtian sehingga dia tidak akan melihat slip giok komunikasi. Namun, tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Lingtian masih berhasil memperhatikan slip giok komunikasi. Saat mereka bertiga menjadi pucat, energi asal bangkit dari tubuh mereka saat kedalaman mengikutinya seperti bayangan. Sedikit keputusasaan bersinar di mata mereka saat mereka menatap Duan Lingtian dengan hati-hati. Kaisar Iblis Menwu, Qiyu langsung ngeri. Dia telah tiba di tanah dalam benua awan untuk beberapa waktu sekarang jadi wajar jika dia juga pernah mendengar tentang Kaisar Iblis Menwu sebelumnya. Dia juga tahu Kaisar Iblis Menwu adalah Kaisar Iblis terkuat di seluruh benua awan. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa tiga Raja Iblis yang dia lawan akan menjadi tiga murid Kaisar Iblis Menwu. Duan Lingtian, ayo pergi. Qiyu segera mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian memintanya untuk melarikan diri. Menurut pendapatnya, bahkan jika Duan Lingtian sudah menjadi Kaisar bela diri, dia masih tidak akan menandingi Kaisar Iblis Menwu. Bagaimanapun juga, Kaisar Iblis Menwu adalah Kaisar Iblis terkuat di benua awan. Namun, Duan Lingtian muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Qiyu sama sekali. Sebaliknya, dia terus mempelajari ketiga pria yang berdiri di depannya dengan saksama. Sepertinya kalian semua sangat percaya pada tuanmu, kalau begitu, aku akan menunggu dia datang. Tunggu dia datang. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, kengerian muncul di wajah Qiyu sekali lagi. Dia benar-benar merasa bahwa Duan Lingtian sudah gila. Adapun tiga pria di depan, mereka hanya menyeringai dingin. Menurut mereka, Duan Lingtian sedang menggali kuburnya sendiri. Waktu terus berlalu dengan tenang. Qiyu yang hatinya terbakar dengan kecemasan juga perlahan menjadi mati rasa. Mengapa Duan Lingtian masih begitu tenang saat ini? Jangan bilang dia benar-benar tahu Kaisar Iblis Menwu. Atau apakah dia berpikir bahwa Kaisar Iblis Menwu tidak akan menyerangnya saat dia datang? Melihat betapa tenang dan tenangnya Duan Lingtian, Qiyu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal sama sekali. Adapun alasan seperti, Duan Lingtian dapat mengalahkan Kaisar Iblis Menwu, dia bahkan tidak berani memikirkannya dari awal hingga akhir. Dia secara tidak sadar berpikir itu tidak mungkin. Waktu terus berlalu. Setelah 30 menit, Duan Lingtian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala. Pada saat yang sama, sosok sekuat banteng yang muncul seperti menara tinggi muncul di depan matanya. Itu tidak lain adalah Kaisar Iblis Menwu yang dia temui beberapa kali sebelumnya ketika mereka berada di luar negeri. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Iblis Menwu melihat Duan Lingtian saat dia muncul. Dia sedikit mengernyit, dia bisa mencium aroma ketiga murid langsungnya. Guru? Ketiga murid langsungnya pertama-tama menyapanya dengan hormat sebelum mereka secara bersamaan menatap Duan Lingtian dan berkata, "Guru, ini dia. Dia ingin membunuh kita, Tuan. Dia sengaja menunggumu muncul, jelas sekali dia meremehkanmu." Mereka berkata dengan menuduh dalam upaya untuk mengipasi api. Wajah Kaisar Iblis Menwu langsung murung saat mendengar ini. Sebelumnya, perjalanan ke Pulau Kabut tersembunyi dan Pulau Setengah Bulan telah membuatnya kehilangan beberapa murid langsung yang luar biasa. Karena alasan ini, dia sangat menghargai beberapa murid langsungnya yang tersisa. Dia segera marah setelah mendengar bahwa seseorang ingin membunuh murid-murid langsungnya. Namun, dia tidak kehilangan alasannya meskipun dia sangat marah. Matanya mulai melihat sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Tidak perlu bagimu untuk melihat-lihat. Orang yang kamu takuti itu tidak ada di sini. Duan Lingtian, tentu saja, tahu siapa yang dicari Kaisar Iblis Menwu. Dia mencoba memastikan apakah Han Suenai ada atau tidak. Ketika Han Suenai membunuh Tuan Pulau pertama dari Pulau Karang menggunakan jimat Dao,
Kaisar Iblis Menwu ada di sana untuk menyaksikan seluruh kejadian. Karena alasan ini, dia takut padanya. Setelah mendengar bahwa Han Xuanai tidak ada di sini, ekspresi Kaisar Iblis Menwu berubah menyendiri. Dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan tajam dan bertanya dengan dingin, "Duan Lingtian, tidakkah kamu pikir kamu perlu memberiku penjelasan?" "Penjelasan? Penjelasan apa?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu ingin membunuh murid langsungku." Kaisar Iblis Menwu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Matanya terlihat sangat garang, seolah-olah dia akan melahap seseorang. "Jadi," Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Nada suaranya begitu santai bahkan Qiyu pun terkejut. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. "Duan Lingtian, lebih baik mengetahui keterbatasan kita sendiri. Saya akui Anda memang memiliki bakat bawaan yang baik. Namun, kamu bukan apa-apa di hadapanku sekarang." Kaisar Iblis Menwu mengancam dengan suaranya yang dalam. Wajahnya semakin murung ketika dia mencapai akhir kalimatnya. "Tepat sekali, kita perlu mengetahui batasan kita sendiri, namun, saya pikir kita perlu mengetahui lebih banyak lagi keterbatasan kita sebagai iblis. Bagaimana menurutmu, Kaisar Bela Diri Menwu?" Duan Lingtian bertanya dengan tenang seperti sebelumnya. Di hadapan Duan Lingtian yang tak kenal takut, hati Kaisar Iblis Menwu yang marah tersentak. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepalanya, dia langsung menjadi waspada. Alasan apa dia harus bertindak begitu ceroboh di depanku? Kaisar Iblis Menwu segera melihat sekeliling lagi. Saat Duan Lingtian melihat tindakan Kaisar Iblis Menwu, dia tidak bisa tidak menganggapnya sedikit lucu. Namun, dia tidak mengatakan apapun kepada Kaisar Iblis Menwu. Sebaliknya, dia menatap Qiyu dan berkata, "Tuan Puncak Qiyu, jika kamu ingin membunuh mereka bertiga, aku bisa melakukannya untukmu kapan saja." Saat kata-kata ini keluar dari mulut Duan Lingtian, 3 murid langsung Kaisar Iblis Menwu langsung pucat. Qiyu, di sisi lain, bingung. Sudah sampai saat ini, dan Duan Lingtian masih berani mengatakan dia ingin membunuh 3 murid langsung Kaisar Iblis Menwu. "Pak Master Qiyu, karena Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan menerimanya karena Anda telah memberikan persetujuan diam-diam Anda. Karena kamu sudah menyetujuinya, aku akan membunuh mereka bertiga untuk membalaskan dendammu." Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, dia menatap 3 murid langsung Kaisar Iblis Menwu dengan dingin. "Kamu hanya menggertak." Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Kaisar Iblis Menwu akhirnya sadar kembali dan menatap Duan Lingtian dengan marah. Ketika dia menyadari Duan Lingtian bermaksud untuk membunuh 3 murid langsungnya, wajahnya berubah muram, dan dia menyerang. Namun, dia terlambat. Bang, bang, bang. Saat suara 3 ledakan bergema di udara, 3 murid langsung Kaisar Iblis Menwu langsung meledak menjadi kabut darah. Mereka hanya meninggalkan 3 cincin tata ruang dan setumpuk fragmen kedalaman. Setelah menangkap cincin tata ruang dan fragmen kedalaman, Duan Lingtian mengangkat tangan dan membimbing mereka ke Qiyu menggunakan energi tak terlihat. Jelas bahwa dia ingin memberikan jarahan ini kepada Qiyu. Duan Lingtian, tepat pada saat ini, Kaisar Iblis Menwu yang marah setelah melihat 3 murid langsungnya terbunuh hampir mengamuk. Dengan raungan keras, dia langsung menerkam Duan Lingtian. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas dengan rahang berdarah. Seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia berhasil melahap Duan Lingtian. Duan Lingtian mendengus dengan suaranya yang dalam, dan ekspresinya tetap tidak berubah ketika dia melihat Kaisar Iblis Menwu menyerangnya dengan marah. Hanya ketika Kaisar Iblis Menwu tiba di hadapannya dan serangan yang menyapu langit telah mendarat, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Dengan mengangkat tangannya, busur yang kuat muncul. Detik berikutnya, dia meletakkan tangannya di tali busur. Suara mendesing. Setelah tali busur ditarik menjadi bentuk bulan purnama, dia melepaskan tangannya. Suara gemuruh yang keras bergema di udara dan memicu gelombang tumbukan besar yang membumbung tinggi di langit saat berbenturan langsung dengan serangan Kaisar Iblis Menwu. Dalam sekejap, serangan Kaisar Iblis Menwu dihancurkan oleh gelombang tumbukan saat tersapu. Selain itu, gelombang tumbukan besar juga telah mendarat di Kaisar Iblis Menwu dan membuatnya terbang. Hanya ketika dia dikirim terbang beberapa puluh meter jauhnya dia akhirnya berhenti. Dia memaksakan darah segar yang menggelegak di tenggorokannya. Setelah menarik napas, dia dengan paksa menelan darah kembali ke perutnya. Bahkan pada saat ini,
dia masih bersikeras untuk mempertahankan citranya. Namun, wajahnya yang sangat pucat membuatnya pergi. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan mengonsumsi pil obat penyembuhan, luka Kaisar Iblis Menwu akhirnya sembuh sedikit. Ketika dia sadar kembali, dia menatap Duan Lingtian dengan sedikit ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menolak gagasan untuk membalas dendam untuk ketiga murid langsungnya. Apa lelucon, hanya kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian sendirian adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya akan mati dengan cara yang mengerikan. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk menyerah. Mungkin, ini adalah satu-satunya cara dia bisa lolos dari kematian. Duan Lingtian, aku pasti salah memahami situasi sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, pasti mereka bertiga yang telah menyinggung temanmu sehingga tindakanmu dalam membunuh mereka dibenarkan. Untuk hidup, Kaisar Iblis Menwu memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menyerah. Pada saat ini, dia hanya merasakan kebingungan di hatinya. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian ungu yang tidak terlalu dia perhatikan tiba-tiba menjadi lebih kuat darinya. Kekuatan yang dia tunjukkan jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dia tunjukkan. Karena ini salah paham, maka biarkan saja masalah ini, jawab Duan Lingtian. Dia tidak bermaksud mempersulit Kaisar Iblis Menwu. Ya, Kaisar Iblis Menwu dengan cepat mengangguk. Namun, ada satu hal yang saya ingin Anda lakukan untuk saya, Kaisar Iblis Menwu, saya pikir Anda tidak akan menolak saya, kan? Duan Lingtian berkata tanpa berbelit-belit. Mereka berdua yang siap untuk pertarungan sesaat berbicara dengan sopan satu sama lain. Seolah-olah mereka akan duduk dan mengobrol santai. Qiyu tercengang saat melihat ini. Tentu saja tidak. Kaisar Iblis Menwu segera menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Adapun apa yang tersembunyi di balik senyum itu, hanya dia sendiri yang tahu. Jika kamu membantuku, Kaisar Iblis Menwu, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar dan kuat setelah kamu selesai. Jika Anda terbukti sangat membantu, saya bahkan bersedia memberi Anda Sein Stone sebagai tanda terima kasih, janji Duan Lingtian sambil menatap Kaisar Iblis Menwu. Bab 1345, Duan Lingtian, Puncak Panggung Kaisar Bela Diri. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian menjanjikan Kaisar Iblis Menwu batu suci. Selama Kaisar Iblis Menwu berhasil menemukan sejumlah besar bahan yang dia butuhkan, dia bersedia memberikan batu suci kepada Kaisar Iblis Menwu. Secara alami, Kaisar Iblis Menwu langsung senang. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak membunuhnya saja? Li Fei mengerutkan kening. Dia marah dengan sikap Kaisar Iblis Menwu yang tidak terkendali sebelumnya. Yah, membiarkannya hidup 1000 kali lebih baik daripada membunuhnya. Dia adalah Kaisar Iblis terkuat di benua awan jadi pengaruhnya luar biasa. Jika dia membantu kami mencari materi, efisiensinya pasti akan lebih tinggi lagi, jawab Duan Lingtian. Hanya dengan perintah dari Kaisar Iblis Menwu, saya pikir semua iblis di tanah dalam benua awan kemungkinan besar akan melakukan segalanya untuknya, KR menimpali dengan lembut. Itulah tepatnya mengapa aku membiarkannya hidup. Duan Lingtian mengangguk. Apakah itu dua klan kuno yang hebat atau Kaisar Bela Diri King Xuan? Pengaruh mereka dapat dianggap cukup besar di antara seniman bela diri manusia. Namun, iblis-iblis liar dan keras kepala itu tidak akan pernah mengganggu mereka. Sekarang kita memiliki bantuan Kaisar Iblis Menwu, segalanya akan berbeda. Ini juga mengapa Duan Lingtian bersedia menjanjikan Kaisar Iblis Menwu batu suci. Untuk semua binatang iblis di benua awan, Kaisar Iblis Menwu tidak diragukan lagi seperti kaisar mereka. Siapa yang berani tidak patuh ketika kaisar telah memberikan perintahnya? Selain itu, binatang iblis sebenarnya lebih mahir dalam mencari bahan-bahan itu. Mereka awalnya tinggal di pegunungan tandus dan dataran tanpa jejak. Siapa yang tahu jika mereka pernah melihat materi sebelumnya sehingga mereka mungkin tahu di mana mencarinya. Duan Lingtian mencurahkan segenap hati dan jiwanya untuk memperbaiki pagoda indah 7 harta karun. Secara alami, dia mengerahkan semua upayanya untuk melakukan itu agar dia bisa memperbaiki pagoda 7 harta karun sesegera mungkin. Menurut Penatua Huo, gagak emas berkaki 3, bahkan jika dia hanya berhasil memperbaiki pagoda 7 harta karun tingkat kedua, dia sudah dapat memperoleh harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper.
Jasper Celestial Sword adalah Celestial Supreme Treasure Offensive dengan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, Duan Lingtian juga mengetahui bahwa selama tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah diperbaiki, dia bisa naik dari tingkat pertama untuk berkultivasi, budidaya di sekitar tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah jauh lebih baik. Kecepatan waktu yang berlalu juga sangat mengkhawatirkan. Bahkan jika dia tinggal di tingkat kedua dari 7 harta karun pagoda indah selama 3 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di luar pagoda. Karena alasan ini, apakah itu demi Jasper Celestial Sword atau demi memiliki tempat kultivasi yang lebih baik, Duan Lingtian ingin membantu Elder Huo memperbaiki tingkat kedua dari Seven Treasures Exquisite Pagoda sesegera mungkin. Qiyu yang berdiri di samping terdiam lama. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Duan Lingtian sangat rumit. Pemuda arogan dan keras kepala pada waktu itu telah mencapai begitu banyak saat ini, bahkan Kaisar Iblis Menwu, Kaisar Iblis terkuat di benua awan, sama sekali bukan tandingannya. Tuan Puncak Qiyu, bagaimana kamu bisa berkelahi dengan murid langsung Kaisar Iblis Menwu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Qiyu. Itu semua karena senjata roh ini di sini. Qiyu mengayunkan pedang sempit di tangannya dengan senyum masam di wajahnya. Meskipun pedang sempit itu terlihat biasa saja, gelombang aura tajam yang dipancarkannya seolah-olah bisa menembus apa saja. Duan Lingtian tahu itu adalah senjata roh kelas kerajaan hanya dengan pandangan sekilas. Setelah mengobrak-abrik ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, Duan Lingtian dengan cepat menemukan bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat Kaisar Bela Diri kelahiran kembali terakhir kali. Pedang ini memang harta karun. Duan Lingtian tersenyum. Anda dapat memberitahu. Qiyu sedikit terkejut. Lagi pula, dia baru mengetahui betapa menakjubkan pedang itu setelah dia menggunakannya. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum mengalihkan topik. Tuan Puncak Qiyu, apakah kamu berkeliaran di tanah dalam sendirian? Kamu tidak bergabung dengan sekte atau klan? Tidak, Qiyu menggelengkan kepalanya. Saya meninggalkan sekte 5 elemen karena saya tidak ingin terikat. Selain itu, saya sudah terbiasa berkeliaran selama beberapa tahun ini. Petik 2. Ya, itu cukup bagus sebenarnya. Namun, lebih baik berhati-hati saat berkeliaran di luar sendirian, apalagi dengan pedang ini di tanganmu sekarang. Anda tidak boleh sembarangan mengungkapkan betapa menakjubkannya itu kepada orang lain untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Duan Lingtian mengingatkannya. Di masa depan, jika Anda lelah berkeliaran di luar, Anda selalu dapat pergi ke Sekte Lingtian, Master Puncak Qiyu. Begitu Anda berada di sana, katakan saja kepada mereka bahwa Anda adalah temanku, tambah Duan Lingtian. Sekte Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Qiyu langsung menyipit. Sekte Lingtian adalah sekte terkuat di benua awan. Saya sudah lama mendengar bahwa pemimpin Sekte Lingtian sekte telah hilang, dan seluruh Sekte Lingtian sedang mencarinya. Jangan bilang kau sebenarnya pemimpin Sekte Lingtian sekte. Meskipun Qiyu sebelumnya pernah mendengar pemimpin Sekte Lingtian, juga disebut Duan Lingtian, dia pikir itu hanya kebetulan. Menurutnya, tidak peduli seberapa tinggi kemampuan bawaan Duan Lingtian, tidak mungkin baginya untuk menjadi pemimpin sekte dari sekte terkuat di seluruh benua awan dalam waktu sesingkat itu. Dia mengira orang itu memiliki nama yang sama dengan Duan Lingtian yang dia kenal. Namun, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian dan mengingat kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya, dia bisa memberitahu Duan Lingtian bahwa dia tahu adalah pemimpin sekte dari Sekte Lingtian. Tepat sekali. Sekte Lingtian adalah sekte saya. Duan Lingtian mengangguk. Tiba-tiba, dia dihantam oleh kesadaran, dan dia melanjutkan berkata, dua bersaudara, Nangong Chen dan Nangong Yi, sekarang juga berada di Sekte Lingtian. Si kembar Nangong adalah murid langsung dari pemimpin sekte dari Sekte 5 Elemen. Mereka awalnya berada di puncak Lingxuan, tempat budidaya Kaisar Bela Diri Lingxuan, Yang Hui. Namun, menurut Xuanai, mereka pergi ke Sekte Lingtian setelah itu. Saya tidak percaya ini, itu benar-benar tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Anda sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte terkuat di benua awan, Duan Lingtian, renung Qiyu sambil mengguncang tubuhnya, kepala. Pada akhirnya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, basis kultivasi Anda saat ini setidaknya harus berada di tahap Kaisar Bela Diri tingkat ke-8 kan? Sejauh yang dia tahu, Kaisar Iblis Menwu berada di tahap Kaisar Iblis tingkat ke-7. Ya, Duan Lingtian mengangguk.
Keduanya bertemu satu sama lain untuk sementara waktu sebelum mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Duan Lingtian bahkan telah memperkenalkan kedua gadis itu kepada Qiyu. Dia berpikir dalam hati, Duan Lingtian, kamu benar-benar pemenang dalam hidup. Bukankah itu masalahnya? Tidak hanya bakat bawaan Duan Lingtian yang menantang surga, tetapi dia sudah berdiri di puncak benua awan pada usia yang begitu muda. Bahkan kedua tunangannya juga cantik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qiyu, Duan Lingtian membawa kedua gadis itu dan terus menuju ke situs pangkalan asli Sekte Yin Yang. Saat ini, itu masih dianggap sebagai situs Lingtian Sekte. Namun, itu hanya situs cabang. Cabang ini dikelola oleh dua orang. Duan Lingtian telah mengetahui hal ini dari Han Suenai selama perjalanan mereka kembali. Dua orang yang menolak untuk pergi adalah Xiong Kuan dan Gold Tag. Tuan muda, menguasai. Ketika Xiong Kuan dan Gold Tag akhirnya melihat Duan Lingtian lagi, mereka diliputi oleh emosi. Mereka tetap di sini karena mereka yakin Duan Lingtian pasti akan kembali ke sini lagi. Duan Lingtian akhirnya datang seperti yang mereka yakini. Nona KR, Nona Feier, Xiong Kuan menyapa KR dan Li Fei dengan sopan ketika dia melihat mereka. Dia tidak asing dengan KR dan Li Fei karena dia tahu mereka adalah tunangan tuan mudanya. Demi mereka, tuan mudanya tidak menyia-nyiakan upaya dalam mencari mereka meskipun tidak membuahkan hasil. Nyonya Li Ge, Gold Tag akhirnya sadar kembali dengan pengingat Xiong Kuan, dan dia dengan cepat memberi hormat kepada KR dan Li Fei. KR dan Li Fei mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Namun, kecemasan bisa terlihat di mata mereka. Setelah melihat betapa cemasnya kedua gadis itu, Duan Lingtian membawa mereka ke rumah kayu yang menampung tubuh Yang Sue. Tubuh Yang Sue benar-benar terawetkan karena peti mati es. Kakak senior, saat kedua gadis itu melihat wanita berpakaian putih berbaring di peti mati es, air mata langsung mengalir di wajah mereka yang sangat cantik dan lembut. Hanya ada penyesalan di wajah mereka. Bagaimanapun, Yang Sue telah mati melindungi mereka. Kakak senior, telah membalas dendam untukmu, kamu sekarang dapat beristirahat dengan tenang, bisik Li Fei. Kakak senior, Kakak Feier dan aku sekarang hidup dengan sangat baik, jangan khawatir, kami akan hidup bahagia dan kami akan memenuhi harapanmu. KR berkomentar di antara isak tangis. Setelah melihat ini, Duan Lingtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan mereka berdua sendirian. Dalam beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian tidak mengganggu kedua gadis itu dan membiarkan mereka menemani Yang Sue sesuka hati. Selain berkultivasi, dia juga memurnikan beberapa pil untuk Xiong Kuan dan Gold Tag selama ini. Sebagai pengikut Duan Lingtian, Han Suenai tidak menganiaya mereka sama sekali ketika dia menjadi pemimpin Sekte Lingtian Sekte. Karena alasan ini, basis kultivasi keduanya juga tidak rendah. 10 hari kemudian, di puncak bekas puncak yang dari Sekte Yin Yang, saat ini puncak Lingtian, 3 sosok berdiri berturut-turut, mereka tidak lain adalah Duan Lingtian, KR, dan Li Fei. Ada 2 batu nisan yang didirikan di depan mereka. Salah satu batu nisan milik Yang Sue sementara yang lain milik wakil master puncak dari mantan puncak Yin dari Sekte Yin Yang. Dia juga adalah master KR, Li Fei, dan Yang Sue. Wakil master puncak dari mantan puncak Yin dari Sekte Yin yang ini juga merupakan saudara perempuan dari master puncak Qin Xiang dari Sekte Pedang Bintang 7. Duan Lingtian belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi karena dia adalah tuan kedua gadis itu dan dia telah memperlakukan kedua gadis itu dengan sangat baik, dia masih memberi hormat dengan membungkuk di batu nisannya. Adapun batu nisan Yang Sue, Duan Lingtian memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Yang Sue, terima kasih, jika bukan karena tekadmu untuk melindungi mereka dengan mengorbankan nyawamu, aku mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat kedua gadis ini sama sekali. Pada akhirnya, Duan Lingtian membungkuk dalam-dalam. Setelah mengubur Yang Sue dengan aman, KR dan Li Fei tinggal di samping kuburan selama 3 bulan lagi. Selama 3 bulan ini, mereka hanya duduk bersila di depan batu nisan dan dengan sabar menjaganya. Hati Duan Lingtian tidak bisa menahan rasa sakit untuk mereka. Rentang 3 bulan sudah cukup untuk banyak hal terjadi, Duan Lingtian menjadi lebih kuat sekarang. Dia telah berhasil memahami kedalaman pedang tahap kaisar tingkat ke-9 dan kedalaman fus tingkat ke-8. Saat ini, saya dapat dianggap telah memasuki puncak tahap kaisar bela diri,
selama saya dapat menggunakan kedalaman pedang sebagai jembatan dan membiarkan dua kedalaman besar bergabung dengan tubuh saya untuk membuka vena suci, saya akan bisa memasuki tahap penumpahan fana, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Senyum miring muncul di sudut mulutnya. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di dalamnya.